Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfarid Julpikar dari BSA semester 16. Ingin memaparkan penelitian saya yang berjudul Tindak Kekerasan dalam Novel Rifaat Sang Penebus, Kajian Strukturalisme Genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dinwadin. Wassalatu wassalamu ala washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih para penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan penelitian saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, sebelum ke pembahasan, di sini saya mau memaparkan judul yang saya buat, yaitu Tindak Kekerasan dalam Novel Rifaat Sang Penebus, karya Najib Mahfudz dengan kajian strukturalisme genetik. Oke, baik, di latar belakang masalah, tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan. Secara umum, tindak kekerasan dapat diartikan penggunanya secara sengaja melalui kekuatan fisik atau kekuatan seperti ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, kelompok ataupun komunitas yang berakibatkan luka atau kemungkinan besar bisa melukai, seperti itu, yang bisa membahayakan juga dan bisa berujung kematian. Lalu bentuk kekerasan juga banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik. Baik, kekerasan dapat diartikan menjadi dua, yaitu melalui perorangan maupun secara berkelompok, secara serempangan dalam kondisi terdesak ataupun terorganisir. Nah, lalu karya sastra tercipta berdasarkan peristiwa nyata di dunia yang terekam oleh imajinasi pengarang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan media pengarang yang mengungkapkan berbagai macam ide melalui proses kreativitas yang dilakukan. Seorang pengarang juga dalam karyanya tak luput menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Lalu dari kehidupan nyata itu diimajinasikan ke dalam karya sastra, sehingga tak jarang dalam karya sastra selalu memicu konflik atau ketegangan batin yang kisahnya itu kisah-kisah ya terjadi dalam kisah-kisah real gitu ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan itu berawal dari kata keras yang diberikan imbuhan ke dan an. Nah, yang memiliki makna yang pertama, perihal yang bersifat keras ya. Dua, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan si korban ini cedera atau bisa terjadi meninggal dunia. Yang ketiga itu paksaan. Nah, tindak kekerasan yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat membahayakan orang lain dan tidak pantas dilakukan, karena memang kekerasan yang tidak boleh ditiru oleh siapapun ya. Nah, lalu akan tetapi di antara mereka justru ada yang melakukan tindak kekerasan ini dengan sengaja dan tanpa mereka memikirkan korbannya, sehingga menimbulkan kerusakan terhadap korbannya. Nah, sejalan dengan pemaparan saya tadi, bahwa banyak fenomena kekerasan yang marak terjadi di tengah masyarakat. Contohnya kekerasan yang di masyarakat dilakukan antar sesama warga masyarakat, aparat negara dengan masyarakat, mahasiswa dengan aparat negara, bahkan masih banyak lagi ya. Nah, novel Aura Haratina ini yang lahir pada tahun 1959 Masehi, yang merupakan salah satu novel yang karya terbaik karya Najib Mahfudz. Nah, dalam novel ini pun diceritakan bahwa ada seorang putra Gabalawi yang mengatur peraturan tanah wakaf. Nah,
Rasa tamak terhadap harta menjadikan anak-anak Gabalawi ini buta. Anak-anak Gabalawi ini bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk desa dengan cara memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Nah, sebelumnya novel Rifat ini sebelum dipublis ke publik ada istilahnya ada apa ya? Ada konflik antara pengedar di Libanon yang mana novel ini tuh menganggap bahwa novel Rifat ini tuh menggambarkan penggambaran Allah terhadap perilaku manusia. Terus alur cerita pun yang disajikan pada novel ini merupakan bagian dari kritik sosial pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Tahun 1960, Mahfuz menulis novel Rifat ke dalam bahasa Inggris yang berjudul The Children of Our Quarter. Nah, novel Rifat terdiri dari 5 bab, yaitu Adham, Jabal, Irfah, Rifa'ah, dan Qasim. Ada 5 versi. Kebetulan saya yang meneliti yang keempat, Rifa'at. Nah, novel ini tuh menceritakan tentang kepahlawanan tokoh yang berisikan tentang upaya membebaskan masyarakat dari pengaruh kejahatan jin ifrit di desa Al-Jabalawi ini. Nah, Rifat ini tuh dia adalah cucu dari Al-Jabalawi ini yang enggak sama sekali mendapatkan istilahnya apa ya? Mendapatkan warisan dari saudara-saudaranya. Nah, Rifat ini sama ayahnya dia jualan kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelumnya Rifat dan ayahnya ini dia pernah mengungsi di pasar Mutkam setelah ibunya setelah ibunya mengandung Rifat, karena memang takutnya ayah Rifat ini takut anaknya itu mendapatkan kehidupan gak layak di desa tersebut karena kerakusan saudara-saudaranya yang tamak akan harta wakaf yang diberikan Jabalawi untuk keluarganya. Lalu Rifat ini memiliki ambisi membersihkan isi kampung halamannya dari semua bentuk kejoliman, penganiayaan. Lalu Rifat mengerti bahwa semua bentuk tindak kezaliman dan penganiayaan yang ada di desa merupakan bentuk tingkah laku jin ifrit gitu. Perjuangan membebaskan masyarakat dari tingkah laku jin ifrit itu enggak mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha yang lebih besar gitu untuk bisa memperjuangkan gitu supaya masyarakat di desa Al-Jabalawi ini menjadi kembali normal. Seperti itu. Nah, lalu Rifat itu nggak sendirian, dia ditemenin oleh 4 sahabatnya yang bernama Jaki, Ali, Husain, dan Karim. Nah, perjuangan Rifat untuk membebaskan penghuni desa dari perilaku jin ifrit itu susah gampang. Nah, Rifat kerap menemui rintangan dalam usahanya seperti dihalangi oleh pemuka duku dan beberapa staf-stafnya. Mereka bahkan menuding dan memfitnah Rifat dengan seorang yang berlaga pahlawan demi mendapatkan harta wakaf Al-Jabalawi tersebut. Ya mungkin seperti itulah untuk lembar latar belakang permasalahannya. Baik, untuk selanjutnya untuk pertanyaan penelitian rumusan masalah, untuk mempermudah dalam meneliti, maka peneliti saya merumuskan masalah yang akan dianalisis. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis antara lain yang pertama, bagaimana struktur karya sastra dalam novel Rifat Sang Penebus karya Najib Mahfuz. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk tindak kekerasan yang terdapat dalam novel Rifat Sang Penebus. Dan yang ketiga, faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan dalam novel Rifat Sang Penebus. Bersandar kepada rumusan masalah, peneliti paparkan sebelumnya
maka rumusan masalah tersebut memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti, antara lain yang pertama untuk mengetahui struktur karya sastra dalam novel Rifaat Sang Penembus. Lalu yang kedua untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan yang terdapat dalam novel Rifaat Sang Penembus karya Najib Mahfudz. Lalu yang ketiga mengungkapkan faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan dalam novel Rifaat Sang Penembus. Lalu selanjutnya untuk metode, saya menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis itu adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Nah, metode ini merupakan metode yang mengungkapkan permasalahan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas. Nah, metode deskriptif analisis ini merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mengungkapkan isi dan teks pada novel Rifaat Sang Penembus karya Najib Mahfudz ini dengan cara mendeskripsikan data-data terkait bentuk-bentuk tindak kekerasan dan faktor-faktor yang melatar belakangi tindak kekerasan. Nah, lalu menganalisisnya dengan cara menguraikan, memisahkan bagian terkecil dari data tersebut untuk dikelompokkan menjadi berbagai kelompok agar mempermudah peneliti dalam menjelaskan data yang didapatkan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya di sini menggunakan teori dari strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh Lucien Goldman. Beliau adalah sosiologi asal Perancis. Nah, Goldman mengemukakan bahwa strukturalisme genetik ini yang berarti ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur yang berlangsung melalui proses sejarah dan tidak bersifat statis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karya sastra tidak hanya berhenti pada perolehan pengetahuan mengenai struktur saja, melainkan harus dilanjutkan hingga mencapai pengetahuan mengenai artinya. Nah, strukturalisme genetik ini dalam pendekatannya ialah mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, sehingga membentuk yang namanya strukturalisme genetik. Nah, kategori-kategori tersebut adalah konsep fakta kemanusiaan, subjektif kolektif, pandangan dunia, dan struktur karya sastra. Nah, lalu di sini tindak kekerasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, dan yang ketiga struktural. Nah, yang pertama tindak kekerasan fisik itu yang berarti bahwa kekerasan fisik ialah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Misalkan memukul, terus membunuh, apalagi ya, yang pokoknya yang bersifat fisik lah ya, intinya tentang kekerasan gitu. Nah, lalu untuk kekerasan psikis yaitu lebih ke ucapan seperti menghina, membuli, menghardik, sampai yang lebih parah itu sampai kita menghina si korbannya ini sampai istilahnya dia down atau apa istilahnya mentalnya kena dan butuh waktu lama untuk bisa sembuh. Nah, lalu yang ketiga kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, kekerasan yang timbul mengakibatkan ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pekerjaan, serta wewenang yang mengambil keputusan. Contohnya seperti kasus korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya, untuk analisis
Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya karya sastra tercipta atau terbangun oleh unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Salah satunya yaitu unsur intrinsik. Adapun unsur intrinsik yang ditemukan oleh peneliti adalah untuk tokoh ya. Untuk tokoh utama itu Rifa'at, orang tuanya itu Syafi'i dan Abdah, dan istri Rifa'at itu Yasaminah, terus ketua kampungnya Bayumi, terus pemuka dukuhnya itu Janfa, Batikha, Kanfas, Paunus, Syaljam, Jabir, Khalid, Kadusah, lalu Saisdokarnya itu Jaitunah. Nah, teman Rifa'at yang tadi saya sebutin Ali, Karim, Husain, Jaki. Nah, untuk latar tempat untuk di novel ini yaitu di Kampung Jabalawi dan Pasar Mutkam. Nah, latar sosialnya ini adalah yang pertama, Rifa'at yang ingin menghapus sifat jin ifrit yang ada pada penduduk di Kampung Jabalawi. Nah, yang kedua ini, Rifa'at ingin membebaskan rakyat-rakyat miskin yang ada di Kampung Jabalawi dari penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Nah, untuk alur di novel ini menggunakan alur campuran karena tidak dijelaskan alur maju atau mundur, tapi selalu diselingi dengan alur maju atau mundur. Ya, seperti contoh di sini. Ketika ayahnya Rifa'at yang bernama Syafi'i saat hidup di waktu Rifa'at sebelum lahir. Nah, novel ini diawali dengan cerita peristiwa awal Syafi'i yang mengenang waktunya saat disiksa oleh pemuka dukuh yang bernama Janfa. Nah, dan dia pergi meninggalkan kampung tersebut agar bayi yang dikandung oleh istrinya yaitu Abdah selamat. Nah, cerita ini beralur mundur. Nah, lalu diselingi lagi nih. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa perjuangan Rifa'at yang bertekad untuk mengusir sifat-sifat jin ifrit ya, yang masih tertanam pada penduduk kampung di Al-Jabalawi ini, serta beliau juga membebaskan rakyat-rakyat miskin yang ada di kampung tersebut dari penindasan, penyiksaan, dan sampai pemerkosaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kampung beserta tangan kanannya. Nah, ini menggunakan alur maju karena diawali dengan riwayat kehidupan Rifa'at beserta tekadnya sehingga ia menemui ajal di kampung tersebut. Nah, jadi lalu berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan dalam analisis tindak kekerasan yang terjadi pada tokoh dalam novel Rifa'at Sang Penebus sebagai berikut. Untuk yang pertama, waqala rajulu bisauti maririn, yang artinya Syafi'i berkata dengan nada-nada getir, di kampung kita hanya dengan alasan yang sangat remeh, tongkat-tongkat dipukulkan kepada kita. Para pemuka yang sombong memperlakukan warganya bagaikan kodo dan kodar. Nah, masih segar dalam ingatan saat Janfal memukulinya dengan tongkat kayu tanpa ampun. Sakit sekali rasanya saat itu. Rambutnya dijambak dan tubuhnya ditendangi sehingga rusuknya hampir patah. Janfal belum puas, ia menimbun tubuh Syafi'i. Syafi'i itu ayahnya Rifa'at ya, yang sudah tidak berdaya dengan tanah. Nah, lalu itu dilakukannya di hadapan orang banyak agar khalayak masyarakat mengetahui akibat pembangkangan terhadap penguasa dengan menendang tumpukan pasir di depan Syafi'i, melepaskan kegetiran hatinya mengenang peristiwa itu. Ia berkata, penjahat-penjahat terkutuk itu telah merampas hak-hak kita. Sejak itu tak pernah terdengar lagi kelahiran bayi di kampung kita. Bayi-bayi suci tak sempat merasakan kasih sayang ibunya. Bahkan dalam bulan pertama kehidupannya mereka dibunuh oleh para pemuka kampung kita. Setiap
Setiap ibu selalu bertanya-tanya di mana aku harus melahirkan. Mereka ingin melahirkan di suatu kampung yang pemimpinnya tidak suka membunuh anak-anak. Abdah menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata pasrah. Andai saja engkau menerima nasib itu sebagaimana warga lainnya suamiku. Nah, dari kutipan di atas menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik tergambar ketika Syafi'i mengingat suatu peristiwa yang ia lalui dulu ketika Janfal itu adalah pemuka yang menguasai pada zaman tersebut, yang menyiksa dimulai dari menjambak rambutnya, tubuhnya ditendangi hingga rusuknya hampir patah. Lalu Janfal pun menimbun tubuh Syafi'i dengan tanah agar masyarakat melihatnya dan dilihat rame-rame. Nah, kutipan teks di atas mengungkapkan adanya tindak kekerasan fisik yang terjadi di desa Jabalawi. Tindak kekerasan fisik yang dilakukan Janfal merefleksikan putus asa dan penderitaan yang dialami Syafi'i dan khalayak masyarakat. Ungkapan putus asa dan diderita menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di desa Jabalawi. Kehidupan masyarakat di desa Jabalawi dirasakan begitu mencekam dan menyedihkan. Masyarakat dipaksa menuruti sang penguasa yang begitu kejam dan bengis. Bagi masyarakat yang membangkang terhadap penguasa akan menghadapi hukumannya seperti penyiksaan dan sampai pembunuhan yang dialami oleh Syafi'i. Nah, bahkan sejak saat itu tidak pernah lagi ada kelahiran anak bayi di kota tersebut. Karena jika ada yang melahirkan pasti akan dibunuh oleh pemuka kampung tersebut. Nah, faktor pemicu tindak kekerasan yang dilakukan oleh Janfal, si pemuka kampung ini, disebabkan oleh faktor internal, yaitu sikap semena-mena Janfal dalam menegakkan aturan di lingkungan kampung dirasakan masyarakat begitu mengerikan. Nah, kepemimpinan merupakan soal penilaian masyarakat terhadap pribadi tertentu dalam kaitannya dengan sistem sosial yang berlaku. Nah, sebaiknya interaksi yang dinamis antara kedua unsur pribadi dan sistem sosial ini kunci utamanya memaparkan kepemimpinan yang baik. Kekuasaan yang dimiliki pemuka kampung membuatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat, sehingga pemuka kampung bebas bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat dalam memerintahkan masyarakat maupun memberi hukuman. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya yang saya paparkan yaitu apakah kau lupa kebiasaan-kebiasaan di kampung kita begitu kau pulang setelah meninggalkan sekian lama? Paman Syafi'i memahami maksud pertanyaan itu. Kini ia merasa harus berbuat yang sesuai dengan keinginan pemuka dukuh Jabal. Nah, terus, kami melupakannya Tuan, dan kami siap menjadi pembantu di sini. Nah, Kanpas mengamati wajahnya dengan tatapan tajam. Kenapa kalian meninggalkan kampung halaman? Syafi'i diam sejurus, mencari jawaban yang sesuai. Namun Kanpas segera angkat suara. Apakah engkau takut kepada Janfal dan lantas menghindarinya? Paman Jawad segera angkat suara. Apa yang dia lakukan bukanlah suatu kesalahan. Ia melanjutkan, kalaupun salah tentu dapat dimaafkan. Kanpas mengingat Syafi'i setelah mengancam, engkau tak akan menemukan tempat untuk melarikan diri dari kemarahanku. Nah, berikut kutipan di atas yang saya paparkan barusan, bahwasannya kutipan tersebut memiliki gambaran terkait dengan tindak kekerasan yang terdapat pada novel Rifa'at, yaitu kekerasan psikis yang berupa ancaman yang dilakukan oleh Kanvas
terhadap keluarga Rifaat dan kerabat ayah Rifaat ketika mereka kembali datang ke Dukuh Jabalawi. Dalam kutipan tersebut tergambar jelas sikap Kanfas yang memiliki kedudukan tinggi di Jabalawi membuat dirinya bertindak sewenang-wenang kepada keluarga Rifaat yang baru saja datang kembali ke kampung halamannya. Ancaman yang dilakukan Kanfas dalam kutipan, "Apakah kau lupa kebiasaan-kebiasaan di kampung kita begitu kau pulang setelah meninggalkan sekian lama?" bahkan mengganggu keadaan psikis Ibu Rifaat. Dengan nada takut dan gugup, Ibu Rifaat berkata siap menjadi pembantu di tempat Kanfas agar terbebas dari hukuman yang akan menimpa keluarganya. Baik, untuk kesimpulannya adalah yang pertama ya, pengkajian terhadap novel Rifaat Sang Penebus ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori strukturalisme genetik yang berusaha menganalisis tindak kekerasan dan faktor yang melatar belakangi tindak kekerasan dalam novel berdasarkan latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengondisikan karya sastra saat karya sastra itu diciptakan. Nah, karena karya sastra itu dipandang sebagai sebuah refleksi zaman yang dapat mengungkapkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, lalu yang pertama, untuk unsur intrinsik dalam novel Rifaat yang dibangun oleh tokoh utama yaitu Rifaat dan tokoh tambahan itu seperti ayahnya Syafi'i, Abdah, Yasamina, Bayumi, Janfal, Batikah, Kanfas, Fatmus, lalu Syahdam, Jabir, Khalid, Handusah, Jaitunah, Ali, Karim, Husain, dan Jaki. Lalu adapun novel ini memiliki dua jenis latar yang tadi saya sebutkan, yaitu latar tempat dan latar sosial. Selain latar, novel ini memiliki alur campuran, di mana alur dalam cerita tersebut tidak diceritakan secara alur maju ataupun mundur, namun selalu diselingi dengan alur maju dan mundur, seperti itu. Kedua, dalam novel Rifaat karya Najib Mahfudz ini yang saya temukan dari novel tersebut terdapat 55 klausa terkait tindak kekerasan. Dalam hal ini, tindak kekerasan psikis menempati posisi pertama, yaitu sebanyak 32 klausa. Nah, sisanya kekerasan fisik menempati posisi kedua, yaitu 20 klausa. Nah, kekerasan struktural menempati urutan ketiga, yaitu 3 klausa. Nah, adapun bentuk tindak kekerasan fisik yang terdapat dalam novel tersebut diantaranya adalah dipukul, dibunuh, dicengkram, diserang, ditampar, disiksa, dan dihajar. Sedangkan bentuk tindak kekerasan psikis yang terjadi diantaranya adalah diancam, dihardik, dicaci, dibentak, dicurigai, dimaki, dihina, dan diejek. Berdasarkan temuan klausa terkait tindak kekerasan fisik, psikis, dan struktural dalam novel Rifaat Sang Penebus karya Najib Mahfudz, faktor yang melatar belakangi tindak kekerasan tersebut diantaranya adalah faktor internal yang meliputi daya emosional, terus sifat agresif, dan kedudukan individu di dalam masyarakat. Ya mungkin itu saja sih yang bisa Faris paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa ataupun pemaparan. Faris tutup aja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ya, untuk manfaat penelitian ini untuk saya, alhamdulillah akhirnya saya bisa mengetahui bentuk tindak kekerasan, macam-macam bentuk tindak kekerasan yang ada di novel Rifaat Sang Penebus ini. Dan manfaat yang kedua yang mungkin saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat
mengenai novel Tindak Kekerasan dan novel Rifat Sang Penebus ini ingin memperkenalkan sejarah-sejarah Mesir pada zaman dahulu itu seperti apa gitu kan, kekerasan-kekerasan apa yang terjadi, terus konflik-konflik apa yang terjadi, apakah bagaimana, itu sih yang saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas. Ya mungkin tambahannya ya mungkin saya ingin buat yang ingin meliti novel ini ya mungkin bisa lebih menggunakan teori-teori yang lain gitu dalam novel ini. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ada kekurangan dalam menjelaskan. Ya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.